Oke Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan jelaskan apa pentingnya mencukupi kebutuhan vitamin K2 ya, vitamin K2 ya. Mungkin yang baru dengar vitamin K2. Jadi vitamin K2 itu adalah vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita terutama untuk penyerapan kalsium ya. Jadi dari makanan yang kita makan, mungkin itu dari susu ataupun dari makanan lainnya yang mengandung kalsium, itu tidak bisa serta-merta diserap langsung ke dalam tubuh. Kita tahu kalsium itu kan untuk tulang ya, untuk tulang, untuk gigi, dan berbagai fungsi lainnya. Itu kalau tidak ada K2, dia akan menumpuk di pembuluh darah menjadi plak seperti ini. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu yang sering darah tinggi, hipertensi, itu karena pembuluh darahnya itu sudah menyempit seperti ini. Ya, jadi pembuluh darah kita itu kan seperti pipa ya, dia kan bolong ini. Seperti pipa yang elastis. Kalau dia sudah banyak terisi oleh plak seperti ini, sudah sempit seperti ini, dia menjadi kaku Bapak Ibu. Tidak elastis lagi, jadi kaku. Akibatnya jantungnya akan kewalahan, akan kecapean, akan kelelahan untuk memompa darah. Karena pembuluh darahnya tidak elastis, kaku, kesumbat. Oleh apa? Oleh kalsium. Nah, ini yang jadi plak, ya. Nah, jadi untuk membawa si kalsium ini biar bisa diserap oleh tubuh, dioper ke tulang, ke gigi, ke seluruh sel, itulah fungsinya vitamin K2. Nah, jadi kebanyakan orang yang hipertensi nggak sembuh-sembuh itu karena ini Bapak Ibu ya, pembuluh darahnya udah nyempit. Kalau di jantung dia jadi penyakit jantung, jantungnya bengkak, jantung koroner, disuruh pasang ring kalau ke rumah sakit ya, disuruh pasang cincin. Kalau di otak dia jadi stroke, jadi demensia, jadi Alzheimer. Nah, penyakit-penyakit kardiovaskuler ini, pembuluh darah ini, karena penumpukan plak di pembuluh darahnya itu. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin sembuh dari darah tinggi, untuk mencegah stroke, serangan jantung, ya serangan jantung ya, karena ini menyumbat, pembuluh arterinya menyumbat oleh plak, Bapak Ibu perlu mengkonsumsi vitamin K2. Ini dia. Ya. Apalagi ini sudah dikombinasikan dengan vitamin D. Untuk fungsi vitamin D, nanti ada video khusus yang membahas vitamin D ya, biar nggak nyampur-nyampur. Atau Bapak Ibu klik aja di link yang ada di atas ini, itu khusus vitamin D, biar jelas gitu, jadi nggak dicampur-campur. Di video ini kita bahas K2 aja dulu. Nah, jadi itu pentingnya K2 Bapak Ibu, supaya pembuluh darahnya yang bikin stroke itu, karena menyumbat di otak ya, bisa bikin stroke. Kalau nyumbat di jantung ya bisa jadi penyakit jantung, aritmia, detak jantungnya nggak beraturan, atau jantungnya jadi bengkak. Hipertensi nggak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun. Cuma minum obat hipertensi aja. Obat hipertensi itu Bapak Ibu, biar tahu ya, itu hanya untuk mengencerkan darah, bukan buat membersihkan pembuluhnya. Ini tetap aja nyumbat Bapak Ibu. Jadi obat hipertensi seperti amlodipin dan sejenisnya yang Bapak Ibu minum itu hanya bikin darahnya itu lebih encer, biar lebih gampang jantungnya bekerja memompa darah. Tapi ini tetap aja makin lama makin nyumbat, makin lama makin nyumbat, makin lama makin nyumbat, sampai akhirnya tersumbat full. Baru stop jantungnya. Ya, atau pecah pembuluh darah otaknya jadi stroke. Karena Bapak Ibu nggak pernah konsumsi K2. K2 ini yang alaminya ada, tapi jarang di menu makanan kita orang Indonesia. Ya, jarang vitamin K2 itu ditemukan di menu orang Indonesia. Biasanya di menu orang-orang Jepang, orang Korea yang senang makan makanan yang sifatnya seperti kimchi, natto, ya, makan makanan fermentasi. Tapi di orang kita itu jarang dimakan K2 itu Bapak Ibu ya. Jadi karena kita jarang memakan makanan yang mengandung K2, itu kita harus pakai suplemen Bapak Ibu. Karena kalau nggak pakai suplemen kita dapat dari mana? Makanya makin lama pembuluh darahnya itu makin menyempit. Jadi yang namanya penyakit stroke, jantung, darah tinggi itu sudah langganan buat orang kita ya. Itu sudah sebuah kepastian ya, tinggal tunggu waktu aja lagi. Apalagi kalau udah 40-an, 50-an, apalagi 60-an, itu tuh tinggal menunggu waktu tensian, jantungan, stroke, kolesterol, pembuluh darahnya nyempit. Nah, jadi suplemen K2 itu boleh kita bilang ya bukan anjuran lagi Bapak Ibu, wajib. Ya, kalau nggak mau stroke, kalau nggak mau darah tinggi, atau yang sudah terlanjur darah tinggi biar sembuh darah tingginya, K2 ini wajib. Apalagi ada vitamin D-nya. Vitamin D ini juga wajib. Karena vitamin D ini
fungsinya itu banyak sekali ya, lebih dari 200 fungsinya. Termasuk untuk imun tubuh, untuk melawan sel kanker, melawan virus, dan fungsi yang lainnya. Jadi secara ringkasnya saya kasih paham kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak tahu ya. Jadi itu fungsi vitamin K2. Dia membersihkan plak kalsium yang menumpuk pada dinding pembuluh darah kita. Ini dia. Ini dibersihkan. Dibawa ke dalam sel. Kalsium yang harusnya masuk ke sel, masuk ke tulang, masuk ke gigi, karena nggak ada K2-nya, numpuk aja dia di sini Bapak Ibu. Numpuk di pembuluh darah, di jantung, ya, jadi penyakit jantung, di otak, jadi stroke. Kalau udah banyak numpuknya, pasti hipertensi, jantungnya jadi capek memompa darah, karena pembuluh darahnya sudah nyumbat. Paham ya? Sampai sini paham maksudnya ya? Jadi biar hipertensinya sehat, nggak tergantung dengan obat hipertensi seumur hidup lagi, supaya mencegah stroke-nya, ya, atau yang sudah kena stroke jangan terulang lagi serangan yang kedua, segeralah konsumsi vitamin K2 dan D3. Ya. Dan ini jangan sembarang dibeli kalau nanti dapat yang KW, yang palsu, itu nggak ada manfaatnya. Ya. Diklik aja di sini, di sudut kiri bawah ini ada produknya, di situ kita jamin keasliannya. Bapak Ibu minum aja 1 kapsul per hari setelah makan, ya. Insya Allah dalam 1 bulan itu sudah jauh kemajuannya. Banyak kita mendengar testimoni sudah minum 1 bulan, 2 bulan vitamin K2 D3 ini, hipertensinya udah nggak ada lagi, udah nggak minum obat tensi lagi. Dia sudah bisa terbebas dari resiko serangan jantung, disuruh pasang ring jantungnya, atau resiko stroke. Ya, sudah banyak testimoni. Tidak dengan obat kimia Bapak Ibu, tapi dengan vitamin K2. Kalau yang alaminya ada, cuma susah kita mendapatkannya. Karena menu makanan orang kita tuh nggak ada makan kimchi, natto, ya, makanan orang Korea, orang Jepang, makanan fermentasi. Kita kan sukanya yang goreng-goreng kan. Nah, jadi memang wajib suplemen K2 itu. Oke? Jadi saya nggak terlalu berpanjang-panjang dengan bahasa-bahasa yang terlalu sulit dicerna. Ini simpel aja ya, dengan bahasa yang gampang dicerna. Jadi intinya K2 itu Bapak Ibu membersihkan plak kalsium yang menumpuk di dinding pembuluh darah yang menjadi biang kerok hipertensi, stroke, ya, dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Kardiovaskuler itu apa? Penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi maksudnya kalau pembuluh darahnya nggak lancar, nyumbat, itu berbagai macam penyakit akan muncul. Kalau dia nyumbatnya di ginjal, ya penyakit ginjal jadinya. Kalau dia nyumbatnya di otak, ya stroke jadinya. Kalau dia nyumbatnya di jantung, ya jantungan jadinya, jantungnya bengkak, disuruh pakai cincin ya kalau ke dokter ya, pakai ring. Kalau nyumbatnya dimanapun pembuluh darah itu tersumbat, maka organ yang bersangkutan itu bakalan sakit, sudah pasti, karena aliran darah ke situ tidak lancar yang membawa nutrisi dan oksigen. Ya, jadi dia menyumbatnya ini bisa di mana saja, bisa di mata, bisa di pankreas, bisa di liver, bisa di ginjal, bisa di usus, di mana-mana. Jadi pembuluh darah ini perlu kita bersihkan dengan suplemen K2. Diminum tiap hari 1 aja. Nanti 1 bulan, 2 bulan udah nggak hipertensi lagi. Nggak usah minum obat hipertensi seumur hidup. Ya, gitu ya, paham ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di komentar. Ya, kalau mau beli yang asli, tidak tertipu dengan yang palsu, klik aja di produknya di sebelah kiri bawah ini ya, yang ada tanda panah ini. Nah, nanti silahkan di check out di sana. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai udah kejadian, udah stroke, udah jantungan, disuruh operasi, baru menyesal. Itu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ragu, ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini. Kita akan beri edukasi gratis yang ilmunya mungkin nggak didapatkan di luar. Ya, Anda ke rumah sakit, ke dokter, mungkin nggak dijelaskan tentang hal ini. Ya, oke. Semoga sehat selalu. Amantu annal akhirah la budda yawman atiyah kullul khalaiqi hadirah كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية